Stellar Transformations, episode 64. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berbagai aliran energi dengan warna berbeda saling terjalin dan mengelilingi area seluas beberapa ratus li. Area efek formasi ini sangat luas bagi manusia biasa, tetapi hanya seperti tempat latihan kecil bagi para ahli sekaliber Qin Yu dan Dilong. Pembentukan. Saat Qin Yu melihat formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung di hadapannya, sebuah bab tentang formasi dalam buku Xiuzhen yang pernah dibacanya muncul di benaknya. Itu formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung. Agak merepotkan, Qin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia terbang lurus ke langit. Pedang api tiba-tiba muncul di tangannya dan ia menusukkannya langsung ke penghalang cahaya itu. Seakan-akan Qin Yu telah menghantam kain yang sangat licin dan kuat, pedangnya tiba-tiba meluncur begitu saja di permukaan penghalang energi itu. Itu memang formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung. Sekarang dia benar-benar yakin, formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung termasuk dalam formasi tipe pengepungan, bukan tipe ilusif dan sebagainya. Namun, formasi ini memblokir semua arah. Dalam formasi ini, mustahil untuk terbang menembus langit, juga mustahil untuk menembus tanah. Oleh karena itu, Qin Yu hanya dapat bergerak di dalam area pengaruhnya. Qin Yu, bukankah kecepatanmu sangat cepat? Suara Dilong bergema di seluruh formasi. Saat ini, Dilong berdiri di udara di dalam formasi, menatap Qin Yu seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Para bangsawan lainnya berdiri di belakangnya. Ketujuh saudara menatap Qin Yu seolah-olah mereka memiliki segalanya di telapak tangan mereka. Haha, Dilong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi wajah yang buas. Ia lalu menatap Qin Yu dengan marah. Qin Yu, sekarang kau tidak bisa terbang ke langit atau masuk ke tanah. Aku ingin melihat bagaimana kau akan lolos. Ayo kita mulai, saudara-saudara. Dilong berteriak keras. Para bangsawan semua menukik turun sekaligus dan menyerang Qin Yu, kecuali Diluan, yang keluar dari formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung karena lengannya terluka parah. Aku serahkan semuanya pada kalian, saudara-saudara. Hati Diluan dipenuhi kebencian. Ia juga sangat menginginkan kesempatan untuk menyiksa Qin Yu, tetapi setelah tulang lengannya patah akibat pukulan berat Qin Yu, serangannya telah berkurang drastis. Ia menyadari kekuatannya sendiri dan karena itu ia segera keluar dari formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung. Formasi ini sungguh fantastis karena mereka yang mengaturnya dapat dengan mudah masuk dan keluar, sedangkan orang lain tidak bisa. Jangan khawatir, saudara ketujuh. Serahkan saja semuanya pada kami. 6 penguasa lainnya hampir bersamaan mengancamnya. Semuanya menyerang Qin Yu sambil mendidikkan niat membunuh. Area efek formasi ini hanya beberapa ratus mil. 6 penguasa terus bergerak maju mundur dengan sangat cepat, menyerang Qin Yu tanpa henti. Kini Qin Yu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam manuver tubuhnya. Ia tak berani berhadapan langsung dengan Dijian atau Dilong, hanya bisa diam-diam menyerang mereka, tetapi berani melawan para bangsawan lainnya secara langsung. Haha, Qin Yu tiba-tiba muncul tepat di depan Di Feng, yang membuat Di Feng ketakutan. Dia melancarkan pukulan, yang langsung menimbulkan ledakan sonik. Sarung tangan api pas di jari-jarinya. Tinju Qin Yu menembus udara, menghantam wajah Di Feng dengan kekuatan yang mengerikan. Pukulan yang menggemparkan dunia. Sekalipun Di Feng ketakutan, dia masih mengerti bahwa, pada saat ini, jika dia mencoba menghindar, dia sama sekali tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Dengan mata memerah, Di Feng segera menangkis dengan kedua lengannya. Pada saat yang sama, armor ungunya sepenuhnya muncul di permukaan tubuhnya. Energi elemen iblis pelindungnya yang kuat juga terus bergerak di sekujur tubuhnya. Pukulan dahsyat Qin Yu kemudian menghantam lengan Di Feng. Serangkaian suara tulang remuk terdengar. Lengan Di Feng tiba-tiba patah berkeping-keping dan tulang-tulangnya remuk. Serpihan daging dan darah berserakan. Saudara kelima, Dilong berteriak keras. Namun, karena Qin Yu terlalu cepat, mustahil bagi saudara-saudara di lainnya untuk menyelamatkan Di Feng, yang matanya tiba-tiba berkilat gila. Ketika lengannya hancur, ia memanfaatkan kekuatan pukulan Qin Yu untuk mundur dengan sangat cepat. Kecepatan mundurnya cepat tetapi tinju Qin Yu bahkan lebih cepat. Bang! Setelah menghancurkan lengan Di Feng, pukulan Qin Yu berlanjut menghantam dada Di Feng dengan keras. Di Feng kini mundur lebih cepat daripada sebelumnya. Hanya dalam sekejap, kelima penguasa lainnya, Dijian,
Dilong, Diyang, Disu, dan Dinai menyerang Qin Yu hampir bersamaan. Menghadapi kelima saudara yang murka ini, Qin Yu terpaksa mundur. Saudara kelima, Dilong membantu Di Feng bangun, wajahnya penuh kegugupan. Di Feng menggertakkan giginya, berkata, "Aku baik-baik saja, Kak. Hanya saja lenganku telah hancur. Nanti aku hanya bisa mengandalkan kaki dan senjata suciku untuk menyerang." Pukulan Qin Yu ini memang dahsyat, tetapi lenganku menetralkan sebagian kekuatan serangannya, dan aku mundur sambil mengenakan baju sirah ungu, jadi tubuhku tidak terluka parah. Lengannya telah hancur tetapi saat ini Di Feng tidak mempedulikannya sedikit pun. "Kakak, kau harus membalas kematian kakak ke-8, dan membalas dendam atas lenganku yang hancur juga. Kau harus membunuh Qin Yu. Aku akan keluar dari formasi dulu." Setelah berkata begitu, Di Feng segera terbang keluar dari formasi gerbang surgawi 6 Harmoni Agung, tanpa rasa sedih sedikit pun. Namun, karena lengannya hancur, hatinya dipenuhi kebencian terhadap Qin Yu. Sekarang Dilong makin membenci Qin Yu. Kelima saudara di dalam formasi mengepung dan menyerang Qin Yu, tetapi Qin Yu tidak mempermasalahkannya dan terus menghindari mereka. "Dilong." Sambil menghindar, Qin Yu berkata, "Kau sudah tahu dua cacing kecil Dongsu awal itu pada dasarnya bukan tandinganku. Si Diluan itu pintar, jadi dia langsung pergi dari awal. Tapi Di Feng tidak, dia pasti ingin mati. Sebagai kakak mereka, kau juga cacing yang konyol." Kemarahan Dilong membumbung ke langit. Tepat setelah berhasil membentuk formasi gerbang surgawi 6 Harmoni Agung, saudara-saudara Di menganggap Qin Yu seperti kura-kura dalam toples dan ingin segera membunuhnya. Diluan terpaksa keluar dari formasi hanya karena pernah terluka parah oleh Qin Yu sebelumnya. Mendidih karena amarah, para bangsawan itu sama sekali tidak ingat bahwa meskipun Qin Yu telah dikurung dalam formasi, dia juga tidak mudah dibunuh. Membunuh Dilong, yang begitu marah hingga matanya memerah, menggeram dengan gigi terkatup lalu menyerang Qin Yu. Keempat penguasa lainnya juga melancarkan teknik mereka untuk menyerang Qin Yu. Senjata suci, serangan jarak jauh, dan serangan jarak dekat mereka dapat terlihat di mana-mana dalam formasi. Di luar Pulau Batu Hitam, Teng San dan Lou Ke berdiri berdampingan. Para penjaga mereka berdiri diam di udara di belakang mereka. Mereka semua menyaksikan Qin Yu sendirian menghadapi 5 orang agung dalam formasi gerbang surgawi 6 Harmoni Agung. Qin Yu bergerak sangat cepat bagaikan seberkas cahaya kemasan, tetapi 5 orang agung telah menjadi bijak dan 3 orang agung tingkat Dongsu Tengah kini bekerja sama sebagai satu tim. Dilong adalah salah satu cabang serangan, Dijian adalah cabang lainnya, dan 3 lainnya, Disu, Diyang, dan Dinai, membentuk cabang lainnya. Qin Yu tidak dapat menahan satu pun dari 3 cabang serangan mereka. "Lou Ke, kamu pintar sekali, ya. Kira-kira Qin Yu bisa bertahan berapa lama ya?" tanya Teng San sambil tersenyum. Saat ini, ia yakin Qin Yu tidak akan bisa lolos hidup-hidup. Meskipun Qin Yu sangat cepat, untuk bergerak begitu cepat tanpa henti, ia harus mengonsumsi cukup banyak energi bintang. Berapa lama? Jika kelima yang mulia dari Aula 9 Iblis terus mengejarnya dengan bodoh, kurasa mereka mungkin tidak akan bisa menangkap atau membunuh Qin Yu. Lou Ke tampak sangat percaya diri. Namun, Teng San tidak setuju dengannya. "Lou Ke, mungkinkah kau tidak tahu formasi gerbang surgawi 6 Harmoni Agung ini? Formasi itu benar-benar mengisolasi semua yang ada di dalamnya dari luar. Bahkan energi suci alam pun tidak bisa masuk ke dalam formasi ini. Qin Yu itu cepat, tapi dia pasti menggunakan banyak energi untuk bertarung seganas itu." Setelah beberapa saat, ketika semua energi suci di dalam formasi telah diserap, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan energi di dalam tubuh mereka. Teng San berkata dengan sangat yakin, jika mereka menggunakan energi internal mereka, Qin Yu mungkin akan kehabisan energi dalam 3 hari, tetapi bagaimana dengan kelima yang mulia? Pertama, mereka mendapatkan pil agar mereka bisa meminumnya untuk mengisi kembali energi elemen iblis mereka. Dan kedua, mereka mengatur formasi agar mereka bisa keluar untuk memulihkan diri, sementara Qin Yu tidak bisa. Meskipun mereka selalu gagal menangkap Qin Yu, pada akhirnya Qin Yu akan tertangkap ketika energinya habis. "Salah," Lou Ke berkata sambil tersenyum. Teng San berkata sambil mengerutkan kening, "Kenapa? Aku tidak mengerti bagaimana Qin Yu bisa lolos hidup-hidup." Lou Ke tertawa terbahak-bahak, "Apakah pikiranmu sudah kaku, Teng San?" "Ya, dalam situasi normal, Qin Yu pasti sudah mati. Tapi jangan lupa bahwa pendiri agungku dan tuanmu sedang bergegas ke tempat ini 3 hari. Pendiri agungku sudah membuat persiapan sejak lama. Mungkin dia akan tiba kurang dari sehari." "Haha, aku mengerti." Teng San tiba-tiba mengerti, begitu Tuan Naga Biru dan pendiri agung 3 matamu datang ke sini,
jika Qin Yu masih hidup, hidupnya tidak akan lagi ditentukan oleh para keagungan Aula 9 Iblis itu. Pertahanan formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung ini sangat tangguh, dan untuk menghancurkannya, seranganmu harus lebih kuat daripada pertahanan gabungan ke-6 orang yang membangunnya. Tapi jika tuanku ingin menghancurkan formasi ini akan sangat mudah. Qin Yu adalah kunci pedang giok ke-8 dan istana penyimpanan harta karun. Begitu Tuan Naga Biru dan si tua aneh bermata 3 menyerbu ke tempat ini, bagaimana mungkin mereka membiarkannya dibunuh oleh kelima orang agung itu? Mereka pasti akan menghancurkan formasi dan langsung menangkap Qin Yu. Qin Yu lebih cepat daripada Dilong dan Dijian, tetapi ia masih jauh lebih lambat daripada Naga Biru Binatang Dewa pada tahap Kongming awal dan Katak 3 Mata Biru Binatang Dewa pada tahap Dongsu akhir. Meskipun kodok 3 mata biru itu baru mencapai tahap Dongsu akhir, ia adalah binatang dewa. Jika ia benar-benar gila dan bersedia menanggung risiko cedera serius, ia bisa mengalahkan saudara-saudara Aula 9 Iblis sendirian. Ya, ia akan mengalahkan mereka, bukan sekadar menjadi tandingan mereka. Kodok 3 mata biru bukanlah binatang dewa biasa. Mata ketiga itu memiliki serangan yang luar biasa kuat. Azure Dragon telah mencapai tahap awal Kongming, tetapi ia masih belum berani menangkis serangan mata ketiga kodok itu secara langsung. Karena itulah Overlord Azure Dragon dan Old Freak Triai dianggap sebagai ahli di tingkat yang sama oleh semua orang. Azure Dragon merupakan binatang dewa dan telah mencapai tahap Kongming awal sehingga kekuatannya dapat menandingi para Siuxianis tahap Duji. Dunia Siuzen di luar negeri tidak memiliki Siuxianis tahap Duji, jadi wajar jika Azure Dragon disebut sebagai pakar nomor 1 di sini. Si Qin Yu itu memang cukup kuat, tapi dia masih belum layak bersaing dengan 3 negara adidaya. Dia memang kurang kuat, tapi dia sudah mendapatkan istana penyimpanan harta karun dan bahkan tahu informasi tentang pedang giok ke-8. Oh, dia juga punya cincin spasial yang bisa memuat istana penyimpanan harta karun. Ini cukup untuk merenggut nyawanya, kata Teng San sambil mendesah. Lou Ke menganggukkan kepalanya. Pemilik harta karun juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalau calon perampok. Jika tidak, harta karun tersebut hanya akan membuat pemiliknya dirampok oleh orang-orang kuat. Dengan kekuatannya, Qin Yu bisa dibilang ahli di dunia Siuzen di luar negeri, tetapi ia bahkan tidak sebanding dengan Dijian atau Dilong dari Aula 9 Iblis, dan hanya sedikit lebih kuat dari Diyang, Disu, dan Dinai, apalagi Tuan Naga Biru dan si tua aneh bermata 3. Oleh karena itu, wajar jika ia pernah dan akan ditindas oleh negara-negara adidaya. Misalnya, ketika dia menuntut untuk mengetahui mengapa Dilong ingin membunuhnya, Dilong menjawab bahwa dia seharusnya merasa bersyukur dibunuh oleh Dilong. Dunia Siuzen adalah dunia yang hanya mengandalkan siapa yang paling kuat. Balasan Dilong memang provokatif dan arogan, tetapi juga mencerminkan beberapa aturan dunia Siuzen. Ambil contoh, Teng San. Meskipun ia bukan ahli super dan saudara-saudara Aula 9 Iblis mengira ia telah membunuh Diking, mereka hanya mencela Istana Naga Biru dan tidak berani membunuhnya sebelum mendapatkan izin dari penguasa Istana Naga Biru. Alasannya adalah karena Teng San didukung oleh ahli nomor 1 dunia Siuzen di luar negeri, Tuan Naga Biru. Jika mereka membunuh Teng San, Tuan Naga Biru pasti akan murka dan langsung menghancurkan Aula 9 Iblis. Ketika Lou Ke dan Teng San sedang mengobrol satu sama lain, tiba-tiba seni pedang penyebar ilusi fajar menyingsing. Teriakan keras Qin Yu bergema tanpa henti. Pada saat ini, sesosok pedang yang menyilaukan bagaikan matahari telah menembus udara, melesat ke arah Diyang. Diyang buru-buru mengendalikan pedangnya untuk bertahan. Disu dan Dinai di sampingnya juga membantunya bertahan. Namun, setelah jurus daun breaking ini dieksekusi, mereka bertiga hanya bisa merasakan seolah-olah ada matahari yang menyilaukan di depan mata mereka. Di saat yang sama, bentuk pedang itu juga samar dan mustahil untuk mereka pahami. Mereka pada dasarnya tidak dapat mengetahui dengan tepat kemana arah bentuk pedang itu. Diyang, Disu dan Dinai merasa gugup. Lindungi titik-titik vital Anda. Dilong segera memberitahukan kepada ketiga saudaranya itu tentang komunikasinya melalui indera suci. Diyang, Disu, dan Dinai langsung tersadar. Sehebat apapun ilmu pedang Qin Yu, tujuannya adalah untuk melukai lawan-lawannya, yang mengharuskannya mengenai tubuh lawan. Oleh karena itu, mereka bertiga akan baik-baik saja selama mereka melindungi titik-titik vital mereka. Di bawah sinar mentari yang menyilaukan, tampaklah wujud pedang yang datang dengan amat cepat itu kadang bergerak ke atas 20-30 cm, kadang bergerak ke bawah 20-30 cm, kadang bergerak ke kiri 20-30 cm dan kadang bergerak ke kanan 20-30 cm. Hanya ada satu pedang tetapi tampak seolah-olah ada beberapa pedang.
Bang! Serangan pedang Qin Yu mengenai tongkat panjang Disu. Diang, Disu, dan Dinai ketakutan ketika memikirkan apa yang baru saja terjadi. Hati-hati semuanya, jangan gegabah. Qin Yu ini jago menggunakan ilmu pedang terbang Siuxianis. Dilong buru-buru memperingatkan saudara-saudaranya. Namun, Qin Yu kembali menghindar tanpa henti. Ia tak akan mudah menyerang lagi. Serangan pedang tadi merupakan jurus tangguh dari seni pedang penyebar ilusi dan juga menguras energi yang sangat besar. Oleh karena itu, Qin Yu segera menyerap energi suci alami untuk mengisi kembali energinya. Fei Fei, kapan kamu akan tiba? Tanyanya sambil memegang pemancar di tangannya. Sebentar lagi, kakak, tunggu sebentar. Hou Fei juga bergegas ke pulau ini. Ketika Qin Yu menyerap energi suci di alam, ia tiba-tiba menyadari bahwa kepadatannya sangat rendah. Apa yang terjadi? Qin Yu memperluas indera sucinya dan terkejut menemukan bahwa energi suci di luar formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung tidak dapat masuk karena terhalang oleh formasi tersebut. Selain itu, kelima yang mulia juga menyerap energi suci secepat mungkin. Jelas mereka ingin segera menghabiskan energi suci di dalam penghalang formasi tersebut. Qin Yu langsung punya firasat buruk. Dilihat dari fakta bahwa Di Feng dan Di Luan keluar dengan mudah, ia tahu bahwa mereka yang membentuk formasi dapat pergi tanpa kesulitan, yang juga berarti musuh dapat keluar untuk mengisi ulang energi mereka, sementara ia tidak bisa. Masih ada Yuanying dari beberapa penjaga gua merah darah yang tersisa di cincin spasialnya, tetapi memurnikan Yuanying tidak semudah menyerap energi suci alami. Aku datang, kakak. Hou Fei tiba-tiba mengirim pesan kepada Qin Yu. Dalam waktu singkat, terdengar suara gemuruh. Seekor monyet kemudian muncul di hadapan Di Feng. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tongkat hitam ke arah Di Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Karena tongkat itu membelah udara begitu cepat, bahkan ledakan sonik pun tidak terjadi. Di Feng menatap tongkat hitam itu, yang tiba-tiba mendarat di wajahnya, dengan mata melotot. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan, tongkat itu menghantam kepalanya. Kepala Di Feng langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan tongkat hitam itu bahkan menghancurkan tubuh dan tulang-tulang Di Feng berkeping-keping. Darah dan dagingnya berceceran di udara. Tak jauh dari Di Feng, Di Luan ketakutan setengah mati. Kelima keagungan dalam formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung juga menyaksikan pemandangan ini dengan tercengang. Teng San, Lo Ke, dan para penjaga di belakang mereka semua terkejut. Untuk saat ini, pikiran mereka masih belum bereaksi. Bahkan Qin Yu dari formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung pun ketakutan melihat penampilan Hou Fei saat ia muncul. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Yang Mulia Aula 9 Iblis, Teng San dan Lo Ke, tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dan tanpa ampun membunuh salah satu Yang Mulia dengan pukulan tongkat. Masih mau lari, Hou Fei membentuk cakar dengan tangannya dan segera menangkap Yuanying, yang langsung berteriak dengan sedih, cepat selamatkan aku, saudara-saudara. Yuanying ini tak lain adalah Yuanying milik Di Feng. Kepala Di Feng memang sudah dihantam tongkat Hou Fei sejak awal, tetapi saat itu terjadi, ia langsung menyatu dengan jiwanya dan ingin melarikan diri. Begitu ia terbang ke sisi saudara-saudaranya, nyawanya akan terselamatkan. Lagi pula, meskipun dia harus berlatih sebagai iblis bebas, ini masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Di Feng belum ingin mati. Berhenti. Dilong berteriak keras dan bersiap untuk bergegas keluar dari formasi pada saat yang sama. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sambil memegang Yuanying Di Feng erat-erat, Hou Fei langsung berteriak, berhenti. Berhenti di sana untukku. Jika kau melangkah satu langkah lagi, aku akan langsung menghancurkan jiwanya. Yang lain juga berhenti untukku. Jika kau bergerak, hufet, hufet. Tangan Hou Fei mulai bersinar dengan berbagai aliran energi elemen iblis. Melihat energi elemen iblis di tangannya dan Yuanying kecil yang terbungkus energi tersebut, Dilong dan 4 orang agung lainnya dalam formasi tidak berani bergerak selangkah pun meskipun sangat cemas. Bagaimanapun, nyawa Di Feng saat ini ada di tangan Hou Fei. Di Luan, yang tak jauh dari Hou Fei, semakin takut untuk bergerak. Mengingat betapa mudahnya Hou Fei menghancurkan Di Feng dan kekuatannya hampir setara dengan Di Feng, jelas tidak akan sulit bagi Hou Fei untuk membunuhnya. Jangan impulsif. Kau seharusnya tahu bahwa kau baru saja menyerang salah satu dari 9 iblis agung. Jika kau membiarkan adik kelimaku pergi, aku akan mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana menurutmu, saudara monyet? Tanya Dilong buru-buru. Sekarang bukan saatnya baginya dan saudara-saudaranya membalas dendam pada Di Feng. Jika mereka bisa menyelamatkan Yuanying Di Feng, itu sudah cukup. Hou Fei, dia adalah guru kedua gua merah darah, Hou Fei. Di Luan langsung berkata. Ketika dia, Di Jian,
dan Di Qing datang ke Gua Merah Darah sebelumnya, dia sudah melihat Hou Fei, tetapi saat itu Qin Yu berbohong tentang kekuatan Hou Fei yang sebenarnya agar dia tidak memperhatikan Hou Fei. Siapa sangka Hou Fei akan begitu tangguh. Tuan kedua Gua Merah Darah, Di Long, Di Jian, dan para bangsawan lainnya tercengang. Di saat yang sama, mereka diam-diam merasakan firasat buruk. Beberapa saat yang lalu mereka mencoba membunuh Qin Yu, tetapi sekarang nyawa saudara mereka telah jatuh ke tangan saudara musuh. Ini sungguh mengerikan. Aku tak pernah menyangka Qin Yu ini sekuat ini. Bukan hanya dia cukup kuat, bahkan saudaranya pun sangat tangguh. Lou Ke memuji sambil tersenyum. Teng San, yang juga melihat, mengangguk sambil tersenyum. Awalnya kupikir ini akan jadi permainan sepihak, tapi sekarang sepertinya semakin menarik. Namun, begitu tuanku dan bosmu datang, drama ini tidak akan menegangkan lagi, kata Teng San sambil tersenyum. Sekarang mari kita nikmati pertunjukan luar biasa dari saudara Qin Yu dan saudara-saudara dari Aula 9 Iblis. Apapun yang terjadi tidak memengaruhi mereka jadi Lou Ke, Teng San dan bawahan mereka akan tetap menonton saja. Qin Yu memberi Hou Fei jempol dari dalam formasi. Fei Fei, kamu melakukannya dengan sangat baik, katanya sambil tertawa. Hou Fei sangat puas dengan dirinya sendiri. Masih memegang Yuanying Di Feng di tangannya yang besar dan berbulu, ia melirik Di Long dan saudara-saudara di lainnya, kalian semua, dengarkan. Singkirkan formasi itu sekarang juga dan biarkan kakakku keluar, kalau tidak, jangan salahkan aku. Setelah berkata demikian, ia mengintensifkan energi elemen iblis di tangannya. Namun, ia tahu persis kapan harus berhenti sehingga energinya hanya menyelimuti Yuanying dan tidak melukai jiwa Di Feng sama sekali. Berhenti, kamu harus tenang dulu. Di Long berteriak, sekarang dia ingin menenangkan Hou Fei dulu karena yang paling dia khawatirkan adalah Hou Fei akan membunuh saudaranya karena marah. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan Qin Yu? Di Yang dan yang lainnya menatap Di Long dengan enggan. Pikiran Di Long juga sangat tegang. Meskipun belum ada yang tahu pasti siapa yang membunuh saudaranya yang ke-8, Di Tong, mereka bisa yakin akan satu hal, kematian Di Tong ada hubungannya dengan Qin Yu. Terlebih lagi, Qin Yu telah mencuri istana penyimpanan harta karun mereka. Tidak dibebaskan, lalu apa yang akan terjadi pada saudara kelima? Di Long mendengus dingin. Kata-katanya dipenuhi rasa frustrasi. Seseorang yang hidup lebih penting daripada seseorang yang mati. Saudara ke-8 sudah mati. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi pada saudara kelima. Di Long mendesah. Di Jian dan ketiga saudara lainnya juga mendesah frustrasi. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya melihat Di Feng mati. Di Long menatap Qin Yu. Namun, Qin Yu menatap Di Long dengan senyum acuh tak acuh, tampak sangat santai. Hou Fei, kami bisa membebaskan kakakmu, tapi ada syaratnya. Kakakmu Qin Yu mencuri istana penyimpanan harta karun Aula 9 Iblis kami. Selama kakakmu mengembalikannya, kami akan segera membebaskannya. Di Long berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan situasi tanpa harapan ini sebaik-baiknya. Dia tidak rela melepaskan Qin Yu begitu saja. Setidaknya dia ingin merebut kembali istana penyimpanan harta karun terlebih dahulu. Sebelum Qin Yu sempat berkata apa-apa, Hou Fei meraung, sialan kau. Masih coba memberiku syarat yang tidak masuk akal. Kakak, aku sangat mengagumimu karena bahkan istana penyimpanan harta karun itu pun berhasil dicuri. Haha, karena namanya istana penyimpanan harta karun, pasti ada banyak harta karun di dalamnya, kan? Melihat Hou Fei berperilaku seperti ini, Qin Yu tidak dapat menahan senyum. Hou Fei menatap Di Long dan saudara-saudaranya lagi dan berteriak, jawab dalam satu kalimat, bebaskan atau tidak bebaskan. Kalau kalian tidak bebaskan dia, aku akan langsung bunuh bocah ini. Dan jangan sebutkan syarat apapun kepadaku. Kalau kalian lakukan, aku akan bunuh. Wajah saudara Di membeku tetapi tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan selain membebaskan Qin Yu terlebih dahulu. Namun, saat ini, hati-hati, saudara-saudara. Sebuah suara muncul di benak saudara-saudara Di lainnya melalui komunikasi indera suci. Suara itu tak lain adalah suara Di Feng. Wajah mereka langsung berubah warna. Mendengar kata-kata Di Feng, mereka tahu pilihan yang telah diambil Di Feng. Kamu mau mati? Mata Hou Fei berkilat merah. Aliran energi elemen iblis langsung menembus Yuanying dan menghancurkan jiwanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Qin Yu tahu bahwa Hou Fei sebenarnya sangat berhati-hati meskipun perilakunya tampak ceroboh. Ia telah mengawasi penghancuran diri Di Feng sejak menangkap Yuanying dan selalu siap untuk membiarkan energi elemen iblisnya menembus Yuanying dan menghancurkan jiwa. Perlu diketahui bahwa untuk menghancurkan diri sendiri,
energi Yuan Ying harus tereksitasi, yang memerlukan waktu. Ketika Hou Fei merasa Yuan Ying mulai bergejolak, ia segera menghancurkan jiwa Di Feng. Setelah jiwanya hancur, Yuan Ying menjadi tak lebih dari kristal energi. Yuan Ying kemudian menghilang seperti kilat. Jelas Hou Fei telah menyimpannya. Saudara kelima, Dilong dan saudara-saudara di lainnya menangis terseduh-seduh. Bersamaan dengan itu, dengan amarah yang meluap-luap, mereka segera bergegas keluar dari formasi gerbang surgawi 6 Harmoni Agung, ingin membunuh Hou Fei di tempat untuk membalas kematian saudara kelima mereka. Jangan macam-macam denganku. Setelah menghancurkan jiwa Di Feng, Hou Fei meraung seperti orang gila. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia tiba di wajah Di Luan seketika seolah menggunakan teleportasi. Sebuah teriakan keras terdengar dan sebuah tongkat hitam tiba-tiba menghantam dengan keras seolah-olah muncul dari udara tipis. Terlalu cepat, Di Luan akhirnya mengerti perasaan Di Feng saat itu. Menghadapi kecepatan seperti ini, ia hanya bisa berpikir sedikit dalam benaknya dan tidak punya waktu untuk membuat blok dengan anggota tubuhnya. Berhenti. Kelima orang yang baru saja keluar dari formasi gerbang surgawi 6 Harmoni Agung, Dilong, Dijian, Diyang, Disu, dan Dinai, semuanya ketakutan. Namun, Hou Fei telah murka oleh niat Di Feng untuk menghancurkan diri sendiri. Qin Yu juga tahu bahwa Hou Fei pemarah, sangat pemarah. Hou Fei yang sedang marah sungguh menakutkan. Ah, Hou Fei menjerit tajam, ekspresinya garang, keras kepala, dan tak terkendali. Setelah itu, seluruh tubuh Di Luan hancur berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Namun, kali ini, Hou Fei yang murka tidak memberi Di Luan kesempatan sama sekali. Tongkat hitamnya langsung menghantam Yuan Ying Di Luan yang hendak kabur. Serangan tongkat hitam itu sungguh dahsyat, sehingga Yuan Ying-nya hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Terdengar suara ledakan saat hantaman tongkat hitam Hou Fei tiba-tiba meledakkan Yuan Ying. Saudara di lainnya, yang awalnya berpikir masih ada peluang untuk bernegosiasi, dapat melihat tongkat hitam itu mengenai Yuan Ying dengan jelas. Ledakan itu membuat mereka semua tercengang. Saudara ketujuh sudah meninggal. Hanya dalam waktu singkat setelah kematian saudara laki-laki mereka yang kelima, saudara laki-laki mereka yang ketujuh juga meninggal. Bermain-main denganku berarti mati. Mata Hou Fei menyala-nyala. Semua bulu kuduknya berdiri. Aura yang sangat ganas keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Aura yang benar-benar agung ini sungguh menakutkan. Dia menyebabkan Yuan Ying meledak dengan hantaman tongkatnya, tetapi secara tak terduga tubuhnya tidak mengalami cedera apapun. Kamu, Dilong dan keempat saudara lainnya menatap Hou Fei. Mereka begitu marah hingga tak mampu menyelesaikan satu kalimat pun. Mata mereka memerah. Setelah itu, mereka semua menggeram marah dan menyerang Hou Fei seperti orang gila. Fakta bahwa dua saudara mereka tewas berturut-turut dalam waktu sesingkat itu membuat mereka gila. Di antara 9 bersaudara, Di Luan dan Di Feng adalah 2 bersaudara yang berada di tahap awal Dongsu dan juga 2 yang terlemah. Dilong dan yang lainnya jarang membiarkan mereka terlibat dalam urusan berbahaya dan sangat peduli pada mereka. Namun, kini keduanya sudah mati. Sambil memegang pedangnya, Dilong menebas dengan ganas. Lampu hijau berkedip di tangan Dijian. Disu mengayunkan tongkat panjang di tangannya dengan kejam. Mengabaikan keselamatan mereka sendiri, 5 saudara Di yang tersisa menyerang Hou Fei dengan ganas dengan tujuan membunuhnya dalam satu pukulan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan, Fei Fei. Kecepatanmu seharusnya sebanding dengan Dilong dan kau lebih lincah darinya, jadi berusahalah sebaik mungkin untuk menghindari mereka. Qin Yu langsung berkata melalui indera sucinya. Hou Fei memang lebih lambat darinya, tetapi tidak lebih lambat dari Dilong sama sekali. Binatang dewa bukanlah binatang biasa. Bagaimana mungkin satu-satunya monyet air bermata api di seluruh dunia Siuzen bisa sederhana? Jangan khawatir, kakak, haha, keren, nak. Pakai tongkat juga, lalu cicipi tongkatku. Suara Hou Fei menggema di udara pulau batu hitam itu. Ia sendiri mulai menghindar terus-menerus. Dia adalah seekor monyet, dan terlebih lagi, monyet dewa, jadi dia sangat lincah. Kemampuan menghindarnya elegan dan tidak mengikuti pola yang teratur. Meskipun kecepatannya hampir sama dengan Dilong, cukup sulit bagi Dilong dan Dijian untuk menyerangnya. Bang! Tongkat hitam Hou Fei dan tongkat panjang Disu saling bertabrakan. Disu terpental beberapa puluh meter, tetapi Hou Fei juga mundur beberapa meter. Namun, pada saat itu, Dilong mendekati Hou Fei dari belakang dan menghunjamkan pedangnya ke punggung Hou Fei. Hou Fei mengulurkan tangannya ke belakang dan mengayunkan tongkatnya dengan lincah. Tongkat dan pedang terbang itu beradu. Ia tak kuasa menahan diri untuk mencondongkan tubuh ke depan. Kakak, hebat, ayo coba lagi.
Dia tiba-tiba menyerang Dilong. Kau mau mati? Dilong langsung bersemangat dan mengerahkan seluruh energinya. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Hou Fei. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa, pada saat itu, cahaya di mata Hou Fei tiba-tiba menjadi lebih intens dan auranya semakin kuat. Hou Fei telah menyembunyikan kekuatannya. Dilong diam-diam terkejut, namun, ia tetap memegang pedangnya dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah tongkat hitam Hou Fei. Yang satu menebas udara dengan kecepatan luar biasa bagaikan kilat. Yang satu menghancurkan dengan kekuatan yang mengguncang dunia seperti pilar besar. Bang! Udara bergetar dan keduanya terbang mundur secara bersamaan. Mereka sama-sama serasi. Tanpa menggunakan wujud aslimu, jangan coba-coba mengalahkanku. Hou Fei berpikir dengan nada meremehkan. Saat ia memberitahu Qin Yu sebelumnya bahwa ia bisa melawan Dilong secara seimbang dalam mode mengamuk, yang ia maksud adalah wujud asli Dilong. Jika Dilong tidak berubah ke wujud aslinya, Hou Fei tentu tidak perlu mengamuk. Namun, saat keduanya terbang mundur setelah berbenturan dengan keras. Hati-hati, saat suara Qin Yu baru saja muncul di pikiran Hou Fei melalui komunikasi indera suci. Hou Fei segera menghindar, tetapi punggungnya masih terkena tebasan pedang dan menderita luka yang sangat besar, sekitar 30 hingga 40 cm. Dagingnya terekspos dan darah mengalir deras dari luka besar itu. Hou Fei, bersiaplah untuk mati. Dijian berteriak dengan marah dan menyerangnya. Kemampuan pemulihan Hou Fei cukup bagus, tetapi tidak sebanding dengan air mata meteorik Qin Yu. Karena lukanya begitu besar, meskipun telah diselimuti energi elemen iblis, darah terus mengalir keluar. Bang, 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 bang. Suara-suara bombardir terus terdengar di dalam formasi gerbang surgawi 6 harmoni agung. Suara-suara itu tak lain disebabkan oleh Qin Yu yang sangat cemas, yang terus-menerus menyerang formasi tersebut. Setiap serangannya dilakukan dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, 7 pembesar dari 9 aula iblis menyusun formasi ini bersama-sama dan Qin Yu bahkan satu tingkat lebih lemah dari Dilong, jadi mustahil baginya untuk menghancurkan formasi tersebut. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Qin Yu menjadi agak tidak sabar. Hou Fei memang cukup kuat, tetapi menghadapi Dilong, Dijian, dan 3 saudara di lainnya justru menjadi pertanda buruk, bukan pertanda baik. Qin Yu menggertakkan giginya. Sebuah pemancar muncul di tangannya. Itu adalah pemancar yang diberikan Paman Lan sebelumnya. Namun, ketika Qin Yu belum mengirim pesan. Haha, ini sangat menarik. Bocah-bocah Nine Demons Hall, kalian punya status, siapa sangka kalian akan mengeroyok lawan. Tutut, kalian agak keterlaluan. Sebuah suara keras bergema di seluruh pulau batu hitam. Di saat yang sama, air di sekitar pulau mulai bergemuruh. Tiba-tiba, sebuah siluet muncul di langit. Melihat pria ini, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut karena ia bertubuh manusia dan berkepala naga, tampak sangat aneh. Pria ini mengenakan jubah kekaisaran berwarna biru langit. Aura yang dipancarkannya begitu menindas bagaikan beban gunung yang besar. Semua orang yang hadir dapat merasakan kekuatan yang mengerikan dan tak tertahankan. Tuanku, Teng San dan para penjaga dari Istana Naga Biru segera membungkuk dan berkata dengan sangat hormat. Di satu sisi, Lou Ke dan bawahannya juga membungkuk dan berkata memberi hormat, merupakan suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda, Tuan Naga Biru. Kami adalah Lou Ke dan para penjaga Blue Water Mansion. Mereka juga sangat hormat. Tuan Naga Biru, Qin Yu tercengang. Pria berkepala naga di depannya ternyata adalah Tuan Naga Biru, yang disebut sebagai ahli nomor 1 di dunia Xiuzhen di luar negeri. Bukankah Tuan Naga Biru adalah binatang suci? Bukankah mustahil baginya untuk berubah wujud menjadi manusia sebelum melewati kesengsaraan langit ke-9? Kini Qin Yu mulai ragu.